Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, aku habis sholat isya, alhamdulillah ya, habis mandiin Bu Bos, dan aku langsung mau keluar kamar. Dan ini tadi yang aku sepilkan guys, yang ikut aku sejak tahun 2016, dan aku sendiri kurang paham. Dan ini guys, ternyata ini ada maknanya guys, aku sendiri juga kurang paham. Ini aku beli guys dulu itu pas diajak jalan-jalan keluar kota, kemana ya, kayaknya ke Kenting guys sama bosku. Terus aku tuh pengen banget tuku ini kalung guys. Aku tuh milih-milih terus pindah ke dua tempat kayaknya ya. Ya udah, langsung saja aku keluar dan aku mau berbincang-bincang dengan bosku karena bosku tahu tentang semua ini ya. Karena bosku tahu lah. Sebentar aku keluar ya. Oke, dan aku video aku nyalain. Jadi seperti ini nggak boleh disombongkan untuk tantang-tantangan seperti yang aku lihat di TikTok itu guys, untuk hujat-hujatan dan sebagainya. Oke. Lepan sing ijian bu, cek sing Jung Kevin jo, Cik Hayu tahu sing cek. Sing ijian no, pusat dedehan lihe cek mah. Kevin yumpang dede cek lo. Kevin Titi lo. Tahu sing cek Hayu ruko ta ijing puyo ijiwo ta bau tiawo. Hancio gue meokan. Naga putih, sarang tawon naga putih. Bosku tahu kan guys. Sing aku ngomong bu bos sing malih pinter ku lho, aku ngono sih tak nggih bantu bu bosku malih pinter lho. Jere bosku, iyalah jere. Ini guys ceritanya, kalau dia ini sudah nggak mau ikut aku tuh dia pergi dengan sendirinya. Tuh ceritanya, ini namanya sarang tawon naga putih. Dan ini guys aku beli dulu ceritanya. Nah cerita dari ini guys, kalung ini guys, aku tuh ya kurang paham ya, kan ada cucunya adiknya bapakku, rumahnya Nganjuk, namanya Dik Kevin. Maaf ya, ini aku ngomong, ini aku sudah izin tadi, maksudnya izin aku ngomong sepilah karena lihat di TikTok tuh banyak orang kayak pinter-pinter gitu tapi kok buat tantangan, hujat-hujatan dan lain sebagainya gitu loh guys. Sebenarnya hal-hal seperti ini gak perlu dipublikasikan dan gak boleh lah guys untuk hal yang tidak baik gitu loh ya, kayak untuk kejahatan, untuk disombongkan gak boleh. Cukup diam dan tahu mengerti gitu saja udah. Tapi guys, sembahanku tetap Gusti Allah gitu loh guys ya. Jadi bukannya aku nggak percaya sama yang mengikuti aku ini ya, kalau dia niatnya baik menjaga aku, intinya ya guys ya, selagi dia itu nggak mengganggu aku ya silahkan ikut aku gitu loh ya. Dan aku ya tidak mengganggu, tapi ya aku karena aku ya muslim ya, ini muslim guys sebenarnya, muslim, jin muslim, cewek ya, cewek ini guys. Ya udah, selagi nggak mengganggu aku ya sudah gitu loh. Dan alhamdulillah bu bosku sekarang bisa pinter ya guys. Bukannya aku percaya 100% ke ini ya, aku maaf sarang tawon naga putih, aku bukannya bilangin jelek, ini enggak ya guys. Semua itu aslinya sama guys, cuman ini kan kita diciptakan sebagai manusia, ini jin gitu, jin muslim. Jadi ini hukumnya gimana, aku tuh juga kurang tahu, kurang paham. Dan ceritanya ya guys, ini cerita ya guys, langsung cerita ya guys, langsung ke cerita saja. Ini kan aku beli ya saat diajak keluar kota sama bosku, pengen banget beli. Ini harganya berapa guys? 350 NT. Dan setelah sampai di rumah guys, di taman, aku pakai di taman tuh banyak temenku yang pengen gantiin guys dulu itu. Terus aku pas cuti 2016 ya guys, aku pakein ke anakku, aku ajak ke pasar, ke langganan toko mas ya guys ya, toko masku itu loh guys, dipakai anakku tuh, diminta mau dibeli, padahal ini bukan mas loh, bukan mas ini. Dek kalungnya kok bagus banget katanya, kan sini dek, om beli boleh nggak dek? Nah kan digesek-gesek ya sama yang toko mas tuh ya, digesek-gesek, nggak laku dek katanya nggak laku dek gitu. Terus aku kan ke rumahnya itu cucunya tanteku, rumahnya Nganjuk itu ya guys, dia tuh SMP, namanya Dik Kevin. Maaf aku udah izin ya Dik Kevin ya, aku bukan bermaksud kerasannya elek, enggak lah. Terus aku kan ke rumah Dik Kevin, pas HP ku masih Sony Ericsson tuh guys, aku pakai HP itu sama HP satunya ya, Sony Ericsson aku gantiin punyaan temen. Terus niatku ikut ke situ tuh apa guys, aku tuh mau ke rumahnya tanteku, terus satu mobil tuh rombongan pada ke rumahnya adikku itu, maksudnya ke adik Kevin tuh loh guys, ke rumah cucu nih tanteku ya.
ke Nganjuk itu satu mobil pada berobat gitu loh guys ya. Ceritanya anak SMP kelas berapa ya Dek Kevin saat itu, kelas 1 SMP kalau nggak salah ya. Tuh ketiban wahyu guys. Ini gitu loh. Ya banyak guys, kayak bulu rindu apa kuwi sing abang apa guys sing ditangkep kuwi. Ya nek aku dhisik asline mau diikuti keris guys. Terus aku ditanya mau nggak diikuti keris. Terus sejengkal lah guys, panjangnya sejengkal, aku nggak mau lah. Kalau mau tuh malam diambil dikir wirid gitu loh. Nah terus habis itu aku kan nggak mau ya guys, nggak mau aku keris ya. Terus habis itu kok dan tiba-tiba ini yang ikut aku guys, ini di pohon mangga guys, ini tempatnya di pohon mangga. Awalnya nih guys, awalnya ini sebelum jadi ini api guys, kayak api klap gitu, begitu disaut seperti ini jadinya. Nah nyasane ya dibungkus mori bareng guys, ngawur ngono kuwi. Neng aku moh guys kon ngomong-ngomong kayak neng wong-wong dek TikTok ngono kuwi nggih opo, gak perlu. Nah kingke karena berhubung aku sering menjumpai hal-hal yang seperti itu ya guys ya. Ya wes aku tak izin spill. Engko dikira dadi Bang Samsudin dadaan. Yo bukan ya, seperti itu guys. Jadi kalau ini guys namanya macan loreng. Ini gunanya ini kan adik Kevin itu. Belum sampai cerita awalnya guys. Cerita awalnya aku ke rumah adik Kevin. Nah niatku kan tanya, itu rumahku kan deket makam, itu maksudnya ada yang gawat enggak gitu ya guys. Iseng-iseng aku tanya, tak tunjukin HP ku guys. Begitu aku tunjukin, padahal Dek Kevin nggak tahu ya aku punya ini batu, aku aja lupa. Aku tanya gini, Dek rumahku ini bahaya enggak, ada demitnya enggak gitu loh intinya ya guys ya. Nah begitu aku buka foto rumahku tuh yang aku bangun 2 tahun sebelum ke Taiwan, sebelum aku tertimpa musibah ratusan juta rupiah melayang, itu lantai 1, lantai 2 rumah samping ya guys. Fotonya itu aku tunjukin, lah foto rumahku sama layar HP itu jadi warnanya seperti ini guys, blok biru semuanya, aku menyaksikan ya. Terus aku ditanya, katanya Dik Kevin gini, Mbak kamu apa punya batu hijau, beli apa nemu, apa dikasih siapa gitu. Aku dipancing gitu guys, aku tuh lupa, aku nggak punya Dek, batu hijau tuh apa, nggak punya gitu kan. Punya lah Mbak, nggak punya kok, dibilangin punya, aku disuruh bilang punya lah. Terus itu namanya Dik Kevin tuh senyum tuh ada maknanya guys, aku tuh nggak paham. Terus habis itu lama-lamaan aku ingat, kan aku nggak tahu ini maksudnya ini kalung apa kan, butuhku aku beli. Memang banyak guys yang mau gantiin, teman-temanku nggak tahu ya. Terus habis itu pernah di FB juga aku pakai kalung ini, aku buat PP ya guys ya. Dia itu ternyata juga punya guys kalung seperti ini, dan dia itu paham tentang ini gitu loh. Mbak, kalungnya Mbak tuh bagus ya. No. Tadinya orang mana, masih kecil juga orangnya. Aku tahu loh Mbak isi dalam kalung kamu itu Mbak. Itu ada cewek Mbak, cuantik katanya. Terus aku ngomong, masa iya, aku sendiri gak tahu guys, gak tahu. Tapi kalau kayak ini guys, aku pernah dimimpiin saja ya, kayak apa ya naga putih besar gitu, tapi cuma dalam mimpi, bukan nyata gitu ya. Dan pertama-tama kali aku diikuti ini guys, di rumah bosku ini sering ada orang sesak napas. Aku kedengaran setiap aku habis kerja, terus aku tuh teparan ya, dalam keadaan tenang ya guys, itu kedengaran orang sesak napas. Sampai pertama kali itu aku pas bosku habis keluar kota, aku kan di rumah sama Bu Bos. Nah malamnya tidur sama Pak Bosku kan, Bu Bos ya, aku di kamarku sendiri. Kok kayak kedengaran, pikirku tadinya itu Bu Bosku sesak napas gitu loh ya. Ya Pak Bos habis keluar kota, kok Bu Bosku sakit, sesak napas gitu. Aku takut ya guys ya. Tak lihat guys, tak dengerin. Semakin aku dengar, aku deket, itu semakin jauh gitu loh. Terus aku penasaran ya guys. Besoknya itu aku tanya sama bosku, Bos, kemarin malam Bu Bos apa sesak napas? Enggak tuh gini. Oh ya, berarti ya udahlah aku nggak cerita, tapi bosku sudah tahu tentang ceritanya ini guys ya. Terus akhirnya guys, aku besoknya kok ada kedengaran lagi gitu, lama-kelamaan aku cerita sama bosku. Terus akhirnya bosku tuh takut guys, setiap malam dia tuh tahu nggak, sembahyangan di jemuran, daging sapi dibakar tuh loh guys, jawabannya diusir guys. Terus aku ngomong sama Dek Kevin tuh ya guys, yang ketiban wahyu, Dek aku kok
setiap malam kalau diam tuh kok apa ya Dek ya, kedengaran kayak orang sesak napas ya Dek ya. Ya memang ya itu Mbak, sarang tawon naga putih itu gitu. Terus kayak bu bosku ya guys, ini real nyata guys ya. Tapi aku tetap percaya semua ini hanya pelantaran percaya kepada Allah lah. Dan semua ini hanya lantaran ya, dibilang aku nggak percaya, tapi itu nyata. Dibilang aku percaya, aku kalau mempercaya ini dosa gitu loh ya. Karena kepercayaanku tetap kepada Allah yang menciptakan aku, hidup dan mati, rezeki jodohku yang mengatur itu Gusti Allah, Allahku, Gusti Allah, Allah Subhanahu wa taala gitu loh. Kalau aku nggak percaya, tapi setiap apa yang aku katakan itu terbukti. Dan contohnya saja ya guys, di rumah sakit. Aku dulu kan pas di rumah sakit sering guys ditangkapi Pak polisi gitu. Ya, karena aku kadang bawain pesanan anak-anak gitu loh guys. Kan nggak boleh kita kalau bawa kayak jualan gitu ya guys ya. Nah, yang Pak polisi aku ditangkap guys dulu tuh pernah ya. Terus habis itu aku nggak layani teman-teman. Katanya Pak polisi ditangkap. Terus habis itu setelah aku diikuti nih guys, aku masih melayani teman saat itu minta jilbab sama makanan apa gitu loh ya di depan nih rumah sakit. Nah, temenku yang dimarahi Pak polisi, aku tuh disuruh pergi. Aku kira kalau aku tuh mau dimarahi lagi gitu loh, aneh kan. Terus aku tuh di bawah tanah gitu loh. Ini ceritanya untuk orang sirik-sirik seperti itu guys. Katanya seperti itu. Aku sendiri nggak pernah tahu ya, nggak paham gitu loh guys. Jadi aku tuh dibilang nggak percaya itu nyata, dibilang aku percaya aku dosa. Jadi aku tuh bingung gitu loh. Terus habis itu guys, habis itu aku kan ke bawah tanah. Temanku yang dimarahi Pak polisi itu tadi loh guys, katanya bilang gini, kan aku yang beli, nggak tahu kok kenapa aku yang dimarahi, katanya bilang ke aku gitu. Aku di chat ya, aku yang nggak tahu lah gitu ya. Terus ya udah akhirnya aku di bawah tanah. Polisi itu tadinya ngawe-ngawe aku, nyudeng-nyudeng gitu guys. Aku yuk dengan tenang aku jalan di depannya Pak polisi. Ternyata itu maksudnya aku disuruh pergi. Pak polisi ini nanyai temanku yang beli jilbab sama makanan apa ya itu lupa. Udah lama sih guys. Terus satu lagi ada temanku beli krem ke aku, orang Indramayu guys. Indramayu, dia itu beli krem itu apa ya guys, SPL kalau nggak salah ya saat itu. Nah sudah dibuka otomatis aku nggak mau ya guys ya, mau dibalikin dia itu marah nyatru aku guys. Tapi sebelum aku diikuti ini guys ya, sebelum cuti pertama. Terus habis itu guys, aku kan waktu itu mau antri dokter itu kayak kartu itu loh guys, kartu di lantai 5 ya. Nah tiba-tiba itu orang menyapa aku guys, padahal satru. Gak tanya sama aku tuh, marah. Tiba-tiba guys, dia itu ngajak omong aku, curhat suaminya dan lain-lain sebagainya. Aku dalam hatiku tuh ya senyum gini loh. Ini orang lupa apa gimana ya? Bukannya dia itu marah sama aku, benci aku, nyatru aku gara-gara mau dibalikin kremnya aku gak mau. Ya biasa guys, kayak gak punya salah gitu. Ya, seperti itu hal kecil ya guys yang bilang. Terus hal satu lagi, saat aku di lantai 1, aku kan itu pas jualan nasi kuning Kak, sama nasi apa ya? Nasi penyet guys, ayam lalapan dulu guys. Kan ada anak Indonesia turun ya. Aku kan dia nawarin, "Mbak, ada menu Indo, Mbak." Gitu ya. Terus orangnya tanya, "Mbak, aku tuh nggak pengen beli nasi," gitu kan. Terus aku tuh sakit gigi, butuhku mau obat sakit gigi. Mbaknya jualan nggak sakit gigi? Aku bilang enggak gitu. Aku tapi lupa guys kalau aku tuh bisa bantu dia gitu ya. Terus akhirnya guys tak panggil-panggil lagi, dia itu marah ke aku, katanya, Mbak, sini Mbak. Dia marah lagi ke aku, dia mau menuju ke toko Indo, sakit gigi. Aku juga pernah merasakan sakit gigi sih guys. Memang sakit gigi itu sakitnya bukan main gitu ya. Terus dia tuh marah ke aku guys, bentak aku katanya, Mbak, aku tuh nggak mau beli nasi Mbak, katanya. Terus nggak mau beli nasiku, aku tuh nggak nyuruh beli nasi guys. Aku tuh keinget, aku tuh bisa bantu dia gitu loh. Ya, terus aku ganti marah ya guys, ganti marah sama dia. Iya, kamu tuh sini, kamu tuh mau nggak aku bantuin, katanya. Katanya tadi nggak punya, nggak jualan obat gigi.
Aku tuh nggak beli nasi kamu, aku nggak nyuruh beli nasi kamu ya mbak. Sini, kamu mau nggak aku kasih obat? Aku obati mau nggak aku gitu. Aku ya agak sewot guys ya. Terus dianya tak tanya nama kamu siapa? Aku ngono. Disebutin namanya, orang Indramayu guys. Terus habis itu bagian mana yang sakit? Aku pegang guys. Terus habis itu ya aku bismillah lah guys. Intinya menyebut bismillahirrahmanirrahim atas nama siapa, aku nyebut ini namanya ya. Intinya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Sarang tawon uga putih. Tolong bantu iki namanya siapa ya. Tapi kalau kayak orang jauh seperti itu lewat foto guys, disebut namanya. Jadi aku bukan Samsudin loh guys ya. Kalau nggak gara-gara TikTok itu tadi aku nggak mau guys ngomong seperti ini. Terus disebut namanya siapa ya. Terus pada akhirnya dia itu nggak jadi beli obat gigi, tapi beli nasiku sama jajanan habis 300 NT. Terus dia bilang makasih ya mbak, maaf. Akhirnya dia naik ke lift lantai berapa nggak tahu. Nah seperti itu guys. Dan satu lagi hal lagi, ada bukan adiknya, tetangganya adik angkatku, orang Ponorogo Karangpatian. Dia mempunyai kakak keluar masuk rumah sakit. Intinya keluarganya tuh sudah mengikhlaskan kalau dia itu pergi ya guys ya. Dan yang namanya Gendon itu minta tolong ke aku. Tadinya chat ke aku sendiri. Aku nggak mau guys ya, ntar nanti dikira aku kenapa-kenapa kalau terjadi apa-apa ya guys ya. Terus adik angkatku ngomong nggak apa-apa yuk bantunen, kasihan lah gitu. Intinya dia tuh meninggal nggak gitu. Kalau meninggal yang nggak meninggal, kalau hidup nggak hidup gitu loh guys. Kakaknya tuh udah kanker apa nggak tahu ya. Dah pokoknya dah di ruang ICU lah guys. Dah ruang gawat darurat ya, udah nggak ada harapan lah. Terus aku ngomong ya pada akhirnya aku dirayu sama adik itu tadi ya udah adik angkatku itu tadi guys, yang temenku sekolah aku anggap adik, ya udah ya kirimin fotonya namanya siapa gitu. Aku sendiri bukan orang pinter loh guys ya, bukan seperti Bang Samsudin ya, aku cuma manusia biasa ya, sama manusia biasa yang percaya kepada Allah ya, cuma perantara saja. Dan aku nggak mau guys sebenarnya ngomong-ngomong seperti ini, karena berhubung di TikTok tuh seperti itu untuk berdebat, untuk disombongkan dan lain sebagainya. Nggak boleh sebenarnya seperti ini, untuk kebaikan, nggak boleh untuk kejahatan. Jadi makanya guys, kalau aku dihina orang dan lain sebagainya, aku tuh nggak pernah membalas ya, cukup aku terima. Kalau yang ngikuti aku nggak terima, kalau dia itu ibaratnya kayak kenapa-napa ya itu bukan aku yang melakukan gitu loh guys ya. Jadi gitu aku orangnya, gak mau aku suruh balas dendam yang sama gitu loh. Cukup terima kasih, alhamdulillah, sudah, lemah teles Gusti Allah sing balas, ya udah cukup itu jawabanku kalau dihina orang, direndahkan dan lain sebagainya. Jadi aku gak mau balas ya, seperti itu. Cukup begitu saja. Kalau aku balas yang sama itu aku nggak beda jauh dengan mereka, seperti itu. Intinya seperti itu. Jadi cukup diam tuh emas, dan lebih tahu dan mengerti, gitu saja sudah guys. Ya, bukannya aku tuh pinter ya guys, aku ngerti, nggak tahu guys, aku ini sebenarnya nggak tahu apa ini makna artinya tuh nggak tahu. Cuma dia ikut aku, ya udah ikut-ikutlah ya gitu. Jadi nggak paham, aku tuh paham kenapa ya nggak paham. Cuman kadang ya kalau ada teman yang minta bantuan gitu, ya udah aku bantu ya, karena aku cuma perantara gitu loh ya. Semua itu hanya Allah yang menentukan semuanya gitu loh ya. Dan yang ceritanya yang temen tetangga nih adikku itu tadi ya guys, yang namanya kakaknya Gendon itu tadi ya guys, dia tuh aku doain, aku habis sholat isya malam, habis kerja ya guys. Andai kan hari ini ya guys, habis sholat malam aku berdoa, aku sebut namanya, aku fotonya itu, aku lihatin, aku sebut namanya. Intinya sebut namanya dia, namanya ini juga aku sebut ya guys ya. Guys, besoknya habis maghrib aku dapat kabar, ya sok guys, aku ngomong aku bukan pembunuhnya loh ya, gitu ya, karena aku cuma mendoakan gitu loh ya. Jadi intinya seperti itu. Jadi nggak boleh disombongkan guys, karena kan keluarganya sudah mengikhlaskan, tapi itu nggak cepet pergi gitu loh guys.
Jadi sulit untuk perginya gitu loh. Jadi aku cuma berdoa gini guys, ini sebagai contoh kecil ya guys ya. Jadi gak boleh disombongkan, gak boleh dipamer-pamerkan, gak boleh untuk tantang-tantangan untuk kejahatan dan lain-lain sebagainya. Kita tuh kalau bisa cukup diam dan mengerti dan tahu gitu aja cukup guys. Ya, jadi gak perlu kita sombong-sombongkan sampai untuk hujat-hujatan ginilah sampai sumpah-sumpah dan lain-lain sebagainya. Gak perlu seperti itu ya. Dan aku gini guys ngomongnya, Bismillahirrahmanirrahim ya. Sarang tawon naga putih tolong bantu aku. Namanya siapa yang dibantu itu tadi. Terus aku sambil lihat di fotonya. Bukan Mbah Dukun loh guys. Nggak dikira Mbah Dukun. Aku orang Mbah Dukun ya. Maaf sebelumnya. Ini gara-gara TikTok tuh rame-rame tuh guys. Aku izin sepil ya. Jadi aku kalau lihat hal-hal yang seperti itu aku cukup lihat dan aku senyum gitu saja guys. Ada orang yang ngomong-ngomong panjang kali lebar menceritakan ini dan itu blak 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 ya. Udah diam sajalah ya. Gak usah dipublikasi, cukup dikunci di privasi. Kalau kita itu ada kontekan sama siapa yang bersangkutan ya udah kontekan saja, gak usah dipublikasikan gitu ya. Nah, karena ini gara-gara itu pada geger seperti itu guys, aku ya izin sepil lah guys. Guys, tiba-tiba ke mejaku ada nomornya guys. Guys, beneran apa guys? Nomor apa guys? Kok moro-moronya gini guys? Ada nomornya guys, tadi nggak ada guys. Tulisan apa guys sih? Bisa dihapus nggak? Coba ya. Nggak bisa dihapus guys. Tadi nggak ada loh guys, ini apa guys? Guys, kalungnya aku taruh sini kok keluar tulisannya guys, muncul guys. Bener nggak guys? Kalau tulisan apa ini nggak bisa dibaca, kayak angka-angka huruf gitu loh guys. Ada huruf nggak paham, kayak terbalik ya guys ya. Guys, bacanya gimana guys? Tadi kayaknya belum ada ya guys, sebelum aku naruh kalung di situ ya guys. Kok aneh tiba-tiba ada tulisan? Padahal ini kan meja plastik guys ini, nggak ada tulisannya kan? Nah, plastik kan guys. Di sini meja kayunya dan ini plastik kan guys. Ada tulisannya dan tulisannya nggak jelas apa maksudnya. Kayak 22 AD guys. Nggak bisa dihapus juga. Udahlah, nggak paham aku ya, biarin. Tadi kayaknya nggak ada ya guys ya. Kalian bisa lihat nggak guys, apa itu guys maksud tulisan? Alah, nggak usah dipikirin lah guys. Mungkin tadi ada tulisan tapi tulisan siapa yang nulis nggak paham. Oke guys, langsung saja ke cerita guys. Dan pada akhirnya guys, tadi sampai mana ceritanya? Pada akhirnya guys, temanku itu tadi ngabarin aku kalau kakaknya sudah meninggal. Adikku angkat juga ngabarin, yuk masih gendon udah ninggal habis maghrib tadi. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Nah, yang ngono toh guys. Terus ganti kok siji nih guys, merembet toh guys, gara-gara aku bantu siji kuwi guys. Enek sing jenenge ibu Diki ngono guys. Yo cek tanggone adikku angkat kuwi. Jere ngene. Yo tolong to yu bantunan Bu Diki ngono. Sopo neh, Nduk? Aku ki uduk dukun lho. Aku ya ora paranormal aku ngono. Yo iki cara jawane ya tiba perantara lah yu, gak apa-apa jere ngene. Terus guys, akhirnya guys, yo tak bantu guys. Terus aku ngomong, tak jaluk fotone to, aku ngomong ini. Iki berat, Nduk, aku ngono to. Abot lah intine, wis gak ada harapan. Lah kok tenan to, guys? Gang pirang dino kok yo selamat jalan to, guys. Tapi guys, saat iku dhek kayak wong oyeng ngono kalau guys, ngumyang ngono kalau guys, gak gelem meneng. Omong ae ngono kalau. Terus kuwi kan tak kon meneng yo guys yo. Intine aku yo ben dhek iki tenang lah guys. Ya yo jerene Diki iku apa ngomong bahasa Indonesia saja ya guys. Katanya Diki itu yu itu mbak yo, karena adik angkatnya nyeluk aku yu. Itu mbak yu wes gak apa-apa. Gini yu, katanya Diki ibunya tadi malam udah tidur, gak cerewet lagi, lebih tenang. Ya aku ikut seneng tuh guys. Tapi gak lama kemudian dia itu pergi untuk selamanya guys. Bener aku ngomong itu berat, bener. Banyak guys yang sudah aku bantu, tapi aku tuh bantu ya enggak tanpa pamrih no guys. Sampai ngomong pamrih, maksudnya tanpa pamrih, gak embel-embel.
tulus dari hati karena niatnya ini untuk membantu kebaikan, gak boleh untuk kejahatan gitu loh. Dan tapi guys, anehnya ya, kalau aku tuh kalau emosi bukan aku guys yang emosi, aku ngomong nyucrus elek pas nesu nih guys, gue lek bener-bener nesu tenanan loh guys yo. Lek aku nesu emosi gue nggak bisa terkendali itu sebenarnya bukan aku yang ngomong, kayak ngomong ke enak enteng ceplos ngono guys, kayak nek petunjuk. Terus contohnya kayak wong loro yo, jenenge sapa yo, Meli. Dhisik temenku ndek rumah sakit Taiwan kene, jenenge Meli. Dia iku kan kelilipen ya ceritane, tapi iku bukan kelilipen lah guys asline. Terus tanya aku, Mbak Mini, aku tolong dibantu ini Mbak, mataku yang ini sakit. No, itu awalnya kena kelilip, ya wes tak bantu ya guys ya. Ngono kuwi guys. Lek aku ngomong karo iki ngono guys. Kon ngatik apa-apa koyo nang otakku ki koyo nek sing jawab koyo enek sing dudoi ngono guys. Bukannya aku ki terus ngomong ini syukur ngomong ini enggak. Dadi koyo nek otakku ki koyo ngomongi oh iki loro iki to. Oh berarti iki. Jadi koyo enek sing marahi ngono guys. Terus aku ki yo piye yo guys, kadang ki bingung, aku kadang ki pengen curhat karo sapa sih tak curhati, hukume ngene iki piye. Lek aku percaya iki aku ya dosa, hukume ya piye, lek aku ora percaya, kok tapi iki nyata gitu loh ya. Kok bener nyata gitu loh. Nyata ada sesuai fakta. Terus ya terbukti gitu kadang ki. Aku sendiri ki nggak tahu apa-apa gitu loh guys. Terus Meli inget aku bilangin tuh guys, itu kamu ambil air hangat, kasih suruh kataku, kan matanya bengkak. Terus pakai handuk hangat dikompres. Ya udah gitu aja guys. Terus ada satu lagi, terus satu lagi mbakku. Itu mbakku, ibunya katanya kayak orang kesurupan apa-apa nggak tahu, kayak orang dibilang orang gila ya nggak gila sih guys. Kayak orang ngomong-ngomong sendiri gitu loh guys. Kadang di belakang rumah tangannya itu nyuding nunjuk gitu guys. Terus aku dibilangin, Duk, tambah nono iki mbok ding ini kan. Tak ceritani wis tak kon macakne Al-Fatihah kuwi ya to. Terus kon mimik nek banyune disebulne. Ya ngono ki guys, mbuh cimarai aku sapa aku ya ora paham. Terus bar ngono banyune kuwi tinggi mandi. Terakhir kali kuwi mandi keramas, gek pas musim kemarau kae. Gek piye lho nduk iki. Ora nek banyu musim kemarau ngono mbak ponakku. Ya mari guys, alhamdulillah. Ya ora ngerti aku ki piye ngono ora paham. Tapi guys, lek iki tinggi kejahatan ki enggak oleh, tinggi hal yang tidak baik. Uji percobaan temanku dulu kerja di Malaysia ya. Dia suka beli togel. Nah, aku coba tanya ke ini. Aku suruh nunjukin berapa, tapi ki kadang ki bener guys, aku ngomong sak ceplos karepku ngono. Adikku kan suka iseng-iseng ya kerja sini Singapura ki, kadang ki suka iseng-iseng kan disuruh bosnya kadang beli togel tuh guys. Terus dia itu dapat juga guys. Aku tapi asal ngomong ceplos ya. Terus aku ki disuruh sama temanku itu disuruh tanya iki. Lah wong aku baru tanya megang ini berapa nomornya gini udah merinding guys. Bulu romaku tuh udah berdiri semua. Aneh gak guys? Gak mau disuruh. Terus masku ponaan yang kedua juga sama, merinding juga. Dulu kalau gak salah aku pernah ya mau masuk di liftnya siapa ya, saat bilangin dia masalah hal-hal yang seperti ini, itu aku udah gemetaran gak karu-karuan guys. Aku gak jadi naik guys saat HP ku masih bisa untuk lift dulu ya, bukan HP ini. Gemetaran guys, padahal aku juga mau sedikit curhat lah, andaikan ini ada yang tahu solusinya hukumnya gimana, terus aku kok bisa diikuti gini gimana gitu loh guys maksudnya. Itu aku gak jadi masuk loh guys, aku ngowel, sumpah guys, ngowel dah kedinginan kayak ngerok gitu. Mungkin ini gak mau lah diajak berhadapan, intinya diajak cerita apa gimana ya guys ya. Nah ini tadi aku izin guys, semoga dia gak marah, aku juga gak tahu ya. Aku juga dalam hatiku sudah menyebut yang namanya Dek Kevin yang ketiban wahyu gitu guys. Percaya tetap sembahanku Gusti Allah guys ya. Kalau ini memangnya ikut aku, tidak mengganggu aku, ya udah biarin ikut, aku sendiri juga tidak paham. Nah kalau ini ya ini tadi guys ceritanya macan loreng. Ternyata seperti itu. Dan cerita bu bosku langsung ya guys. Cerita bu bosku ya guys. Awal pertama kali aku mendapatkan ini ya guys.
maksudnya diikuti ini gitu loh ya. Kan ini lambangnya di rumahku lantai 1 ya guys. Yang aku sempat tanya sama neneknya mantanku yang baru meninggal, yang sayang sama aku, baru meninggal hari Senin, aku kasih uang tanggal 6 bulan 2 2023. Terus Rabu siangnya dia itu masih merindukan aku, katanya aku lama gak teleponan sama dia, padahal 2 bulan yang lalu tuh telepon VC sama aku, justru dia tuh bilangin aku disuruh baikan sama mantanku, suruh balikan lah intinya. Terus siangnya itu ngomongin ke aku gini guys, ya udah guys, ini aku simpen nih. Ini lama nggak aku buka, tadi aku kirain hilang guys, mungkin nggak pernah aku lihat ya guys. Takutnya dia tuh hilang, karena dia kalau sudah nggak mau ikut aku hilang dengan sendirinya guys, tiba-tiba hilang. Ternyata dia masih di sini kan, dia masih mau ikut aku gitu loh guys. Dan ceritanya seperti ini guys. Neneknya mantan suamiku hari Rabu tuh masih bilangin aku ya sama tantenya mantan suamiku, katanya aku lama gak telepon, gak seperti dulu lagi, gak mau ngomong-ngomong, ngobrol-ngobrol lah. Lah kok malamnya tuh ninggal guys, Rabu malam jam 10 lebih lah ya. Anakku ngasih tahu aku kalau nenek tuh sakit apa, tiba-tiba sesak, padahal nggak sakit guys tadinya, kok tiba-tiba sesak, nggak ada 5 menit. Aku tuh masih sempat lihat dia itu duduk, aku panggil-panggil sama anakku, terus HP-nya dimatiin, nggak ada 5 menit sudah dikirim fotonya meninggal dunia. Shock aku guys, belum sempat bahagiain dia gitu loh ya, belum bisa balas budi sama dia, sama kakeknya mantanku juga ya guys. Udah langsung saja ke ceritanya ini tadi ya guys, seperti itu. Ya menceritakan bu bosku ya guys. Bu bosku dulu nggak bisa apa-apa sama sekali guys, makan itu pun sulit disuapin ya, diludah-ludahin, sulit nelen, nggak bisa nyedot pakai sedotan. Sekarang pinter kan guys, sering aku sepilin kan guys. Terus 2016 aku baru datang ya guys ke sini, kok bu bosku tuh bisa ngomong menyebut namaku guys, terus pinter pokoknya. Waktu dulu itu ingat semuanya, mencari ibunya, nama mamanya ingat, nama adiknya, terus masa-masa lalu dia sebelum dia sakit. Aku dulu tuh setiap cerita sama aku tak video, bosku jadi percaya, tahu kan. Tiba-tiba bu bos kok bisa ngomong, pinter gitu loh, ingat masa lalunya. Terus aku tuh nyari kacamatanya, kan dia suruh nyariin kacamata ya. Terus nyari ibunya, dalam hati dia tuh mungkin ibunya ada di sini katanya. Mamaku masak di dapur, mana mamaku? Nyari mamanya, aku bingung guys, di rumah sendiri ya aku. Terus aku tuh masih balik kontrak yang kedua 2016 itu, habis cuti baru ini ikut aku gitu loh guys ya. Terus mana mama nggak ada, mama kamu siapa namanya, disebutin namanya guys. Terus aku setel kan videonya, bener nggak bos, mamanya bu bos namanya ini, bu bos kok ini tadi pinter ya bos ngomong gitu kan. Terus pada akhirnya aku tuh cerita sama bosku kalau itu, maaf bos, ini ada yang ikut aku, intinya aku ceritain lah, bosku ya paham. Dan bu bos ini aku aku bantu ya, karena mungkin ini ikut aku ya untuk hal kebaikan lah guys ya. Aku bukannya percaya sama ini enggak ya guys, bukannya juga enggak percaya ya, aku tuh bingung gitu loh, tetap percaya aku kepada Allah lah, intinya seperti itu. Terus akhirnya guys, aku mau bantu bu bos lah ya, bantu bu bos yang pernah aku ceritakan guys, yang aku pijet dengan ideku pakai air hangat, botol kosong aku isi air dingin setengah, air hangat setengah. Ya ini guys, aku baru-baru mendapatkan ini, diikuti ini ya. Itu tiba-tiba aku mempunyai ide seperti itu, dan alhamdulillah bu bosku yang dulu badannya bengkak semua ya, tangannya bengkak, kakinya bengkak, pokoknya serba bengkak badannya, tuh berisi air kayak beri-beri. Itu bosku pengeluaran banyak loh saat itu, minum obatnya dari pagi sampai malam tuh ada 12 macam ya, 12 macam. Belum nanti Pak Bosku ngantarin pijet ke terapi ke dukun pijet jauh dari sini, makan waktu kurang lebih perjalanan 2 jam PP. Kalau belum macet di perjalanan, belum antri di sananya. Ya kan guys? Lama-kelamaan aku kasihan bosku juga, aku juga mempunyai ide, pemikiran tiba-tiba ya, dengan metode pemijatan terapi air hangat itu tadi, nggak tahu guys, kayak ada petunjuk gitu saja, intinya pakai inilah nanti sembuh, pakai inilah nanti oke, kayak seperti itu. Terus aku ya udah, aku ambil botol habis cione bosku untuk sembahyangan tuh guys, karena sudah kosong ya, aku isi setengah air dingin dan setengah air panas seperti itu.
panjang guys ceritanya, perjalanannya panjang ya. Jadi aku tuh nggak mau guys disuruh cerita-cerita, dipublikasikan seperti itu. Nah ini tadi kan berhubung aku tuh lihat di TikTok seperti ini kok disombongkan untuk dipamerkan dan untuk hujat-hujatan lah ya. Intinya cukup diam dan mengerti gitu aja sudah ya. Kalau kita ibaratkan ada teman yang ingin konsultasi ingin ya teman-teman ya, curhat ya, minta bantuan kita, ya udah cukup lewat WA saja, nggak usah lah kita dipublikasikan sampai ngomong-ngomong blak-blak pakai sumpah-sumpah segala lah, buat apa gitu ya. Panjang guys ceritanya, ini panjang banget, panjang. Terus akhirnya bu bosku aku pijat itu sampai sekarang bu bosku badannya normal seperti kita, lepas dari kursi roda, bisa jalan, bisa gosok gigi, bisa makan sendiri, tangannya yang kiri tadinya menggenggam, nggak bisa pegang, sekarang bisa kan pegangan mangkok, otaknya main, kemana-mana sama bos, bisa gandeng tangan mesra, bu bos, bisa diajak jalan bareng, gandengan tangan, berpelukan sambil jalan, kayak di Yang Mingsan di gunung kemarin aku yang nyuting kan. Nah, dulu nggak bisa guys jalan seperti itu. Dan sudah lepas obat 8 macam, sudah 9 tahun ini. Ya itu guys ceritanya seperti itu. Yang nggak tahu aku sendiri juga nggak tahu ya. Jadi intinya nggak usah disombongkan hal-hal yang seperti ini ya guys. Udah. Ya, nanti ya kalau aku izin spill ini dikira Samsudin dadaan, dikira Bang Samsudin dadaan ya, bukan. Ya aku nggak tahu apa-apa, aku manusia biasa ya. Tetap kepercayaanku yaitu Allah Subhanahu wa taala. 5 waktu selalu aku jaga ya. Aku bukan wanita yang sempurna, bukan orang pintar, bukan orang hebat, bukan paranormal, bukan dukun pula ya guys ya. Seperti itu intinya ya. Jadi nggak usah guys untuk disombong-sombongkan ya. Oh ya guys, satu aku mau cerita lagi guys. Tahun 2019, makanya aku sering mengingatkan kepada teman-teman apa? Jangan pernah hujat-hujatan, bully-bulian, saling merendahkan, saling menjatuhkan. Bila Allah berkehendak itu mudah, kun fayakun saja. Apa yang Allah kehendaki terjadi. Ya guys, seperti itu intinya. Karena apa? Aku ngomong seperti ini, 2019 aku pernah berantem hebat ya dengan wanita yang menghancurkan rumah tanggaku ya, nggak tahu, aku nggak seujon juga siapa yang menjahatin aku nggak tahu ya. Aku sempat pernah konsultasi sama kiai, nggak tahu itu yang kenalin adikku angkat itu tadi ya, intinya seperti itu. Nah tanpa aku cerita guys, ternyata kiai itu juga tahu tentang ini guys, tentang yang ikut aku ini. Katanya, Dok, intinya masih beruntunglah hidupmu. Andaikan kamu gak ada yang jagain, hidupmu tidak ada apa-apanya. Gitu. Ibaratkan kamu itu kalau tabrakan ya, kecelakaan cuma keserempet. Jadi ibaratkan gak 100% masuk gitu loh ya. Ada yang mau menjahatin aku tapi gak 100% masuk guys. Ibaratkan cuma 30% sama 40%. Andaikan aku nggak ada yang menjaga ini ya guys ya, hidupku tidak ada apa-apanya. Terus aku disuruh ambil air dalam botol, wiritan intinya sama kiai itu ya guys, disuruh minum. Ya udah, seperti itu ceritanya. Terus habis itu awal-awalnya guys, aku tuh kirain kalau aku tuh main tuh loh guys, yang bola hop ya guys ya, untuk puter-puter di pinggang itu apa? Bola hop ya. Aku pikir itu aku kecetit guys asli nih. Tadinya awal mulane ngono guys. Kui bulan 8 aku masih inget ya, bulan 8 satu malam. 1 bulan tuh tiap malam aku gak bisa tidur nyenyak guys. Kalau aku tidur selayaknya kita tidur itu aku gak bisa bangun, sakitnya bukan main. Jadi tidurku apa? Cuman tidur sambil duduk, kepalaku aku taruh di lutut. Seperti itu. 1 bulan penuh guys. Tuh aku diuji seperti itu. Nah untungnya nggak masuk semuanya. Ibaratkan kecelakaan cuma 30% sampai 40%. Dan pada akhirnya guys, itu pindah di dalam puserku. Busuk guys puserku, 3 hari apa 2 hari. Busuk, kayak tahu nggak? Busuk puserku ya. Kayak orang kopoken tuh guys. Mending orang kopoken cek bau gitu. Baunya nyengit banget. Semakin kering semakin bau. Aku saja yang punya puser mau muntah guys. Enggak.
Habis dari pusar itu pindahnya kemana? Ke leher. Aku kira tengengen biasa. Aku nggak bisa apa-apa guys, nengkleng. Tapi anehnya itu, kalau kita pagi sampai sore sebelum aku masuk kamar jam istirahat ya guys, itu nggak apa-apa, aku normal, seperti orang biasa nggak sakit. Tapi kalau malam, jangan ditanya. Aku kesakitan luar biasa. Mantan suamiku guys saksinya ya. Mantan suamiku saksinya curhat, dia itu padahal saat itu sudah menyakiti hatiku lah intinya. Kan aku baru pulang cuti ya guys ya itu. Baru pulang cuti bulan 5, 6. Bulan 6 aku balik Taiwan, 6, 7, 8. Baru 2 bulanan kerja kontrak yang ketiga guys di Taiwan. 2 bulanan kejadian itu. Aku cerita nangis sama mantanku, makanya kamu tuh hati-hati kalau ngomong, intinya aku habis perang hebat guys, itu ceritanya. Hati-hati kalau ngomong, ucapan tuh lebih tajam daripada keris. Intinya aku yang melakukan kesalahan, kamu yang mendapatkan imbasnya. Mantan suamiku ngomong segitu guys, ikut nangis, padahal dia itu sudah menyakiti hatiku loh ya. Mantan suamiku sudah memilih wanita lain, tapi dia tuh masih kasihan ke aku. Ingat itu aku mau nangis guys cerita seperti ini. Terus akhirnya guys, aku tuh mimpi ya. Mantan suamiku ya aku ceritain, tuh masih baik-baik saja 2 bulan, balik kontrak 2 bulan baik-baik saja guys. Terus habis itu mulai lost kontak lagi aku sama mantan. Ceritanya 2017 rumah tanggaku mulai goyah ya guys. Terus baikan lagi 2019 aku cuti kontrak pertama. Dan aku di sini 2 bulan, aku mengalami sakit seperti itu. Jadi nggak sewajarnya sakit ya, intinya seperti itulah ya. Dan pada akhirnya aku mimpi guys. Mimpi dalam hatiku, perasaanku, mimpiku laki-laki gendut, hitam, rambutnya tuh gondrong kayak potong batok, ngerembiak sampai telinga itu guys. Terus aku tuh mau tampar mukanya pakai cabai merah ya. Pakai cabai merah, aku tuh dipisui guys. Gitu, ditangkis terus dipisui gitu loh. Tapi aku kontekan sama kiai yang intinya yang bilangin aku tadi loh guys. Terus intinya orangnya yang kiai itu ngomong ke aku lah, intinya jangan disombongkan seperti itu. Ibaratkan padi kalau sudah tua itu merunduk. Semakin usiamu tua, nanti intinya ada keberuntungan lah untuk aku guys, intinya banyak membantu orang gitu. Aku sendiri sih nggak 100% percaya ke hal-hal yang seperti ini ya guys ya. Banyak keberuntungan, kamu banyak membantu orang, intinya seperti itu guys. Tapi yaitu jangan untuk kesombongan. Itu sama persis dengan adikku yang cucunya tanteku yang namanya Dek Kevin itu tadi ngomongin aku juga, Mbak ini nggak boleh disombongkan, nggak boleh untuk kejahatan, cuma untuk kebaikan membantu orang. Seperti orang buka usaha, seperti orang sakit, itu saja, nggak boleh lain-lainnya. Intinya untuk kejahatan, apalah untuk nggak boleh hal-hal yang seperti itu. Sama, yang kiai itu tadi juga ngomong nggak apa-apa Nduk, bilangin akan Nduk nggak apa-apa Nduk, itu memang ikut kamu. Kok aku tanyanya kan adik kan manggilnya Pak D, aku yang ngomong Pak D lah. Adik kok Pak D tahu, ya tahulah gitu. Itu ibaratnya guys, dijual penjualnya ya. Dijual penjualnya itu kalau belum pas kerangkapnya katanya nggak laku, belum cocok kerangkapnya. Berarti aku yang beli katanya kerangkapnya cocoknya ke aku gitu. Aku nggak paham seperti itu ya. Nah, ini cerita nyata guys ya. Jadi jangan guys, intinya jangan disombongkan. Nah, lagi mantan suamiku dulu marah-marah ke aku dan dia tuh misuhin ini guys. Intinya katanya aku setelah diikuti ini beda gitu loh. Dan dia tuh marah-marah ke aku. Aku sempat minta maaf guys sama Dek Kevin yang ketiban Wahyu itu loh. Minta maaf lah aku ya, intinya maaf mantan suamiku tuh, tapi masih suami dulu, marah-marah dia misuh ini Dek, gak apa-apa Mbak, tahulah aku tahu. Jadi aku nggak usah ngomong ke Dek Kevin ini, dia tahu guys aku tuh ngomongin apa, tapi kan aku ngomong baik, nggak ngomong jelek ya kan. Dan pada akhirnya mantan suamiku katanya bilang aku dulu, panggil aku masih Ma ya, katanya Ma tadi tuh aku habis marah-marah ke kamu, aku tuh mau ke kamar mandi ya, tadinya tuh loh nggak ada ulat tuh guys, ulo guys apa jenenge, katanya di itu di bawahnya keset lah kok ada ulat hitam, gila banget katanya.
Aku ya juga nggak tahu seperti itu gitu loh guys. Jadi nggak usah disombongkan lah guys hal-hal seperti ini. Udah ya guys, gitu saja. Ini cerita dari aku. Semoga bermanfaat ya. Panjang kali lebar ya. Aku juga nggak tahu ini maksudnya apa. Kalau dia ikut aku ya biarin ikut. Dan sebenarnya sih aku tuh pengen curhat gitu guys. Curhat kepada orang yang pinter, yang ahlinya kayak ustadz apa gimana gitu. Hukumnya tuh gimana gitu ya. Gitu guys. Jadi nggak boleh disombongkan seperti ini. Juga nggak boleh untuk apa tantang-tantangan dan hal-hal yang seperti itulah. Intinya cukup untuk kebaikan dan cukup kita itu tahu dan mengerti. Diam itu emas ya. Jadi intinya seperti itu. Buatlah kebaikan ya. Dan intinya tadi guys, aku mimpi tadi belum selesai ya. Aku mimpi terus aku tampar cabe mukanya orang laki-laki itu tadi guys, bener-bener mukanya tuh serem lah guys. Hitam, orangnya gendut, rambutnya panjang, kayak potong batok setelinga tuh guys. Nutupi pipi, muka ya. Terus aku tuh spontan guys, paginya hari Rabu kalau nggak salah ya, Rabu. Aku mimpinya Selasa malam Rabu. Itu aku buka kulkas ya guys ya. Tak buka kulkas, aku inget ada cabai itu banyak. Lah kok cabai ku busuk semua kecuali satu masih hidup guys. Kayak cabai baru metik itu. Ya udah spontan saja aku tampar-tamparin ke yang apa tuh yang sakit itu tadi. Seperti kayak pinggangku, kayak leherku, kayak apa guys? Kayak leher kayak pusarku itu tadi. Sembuh guys yo. Yang apa leherku yang tengeng itu tadi sembuh seketika itu sembuh. Lah kok besoknya guys sakit lagi berat rasanya tuh berat sakit ya. Terus aku tanya sama yang kiai itu tadi yang dikenalin adik itu tadi lo guys, panggilnya Pak D itu. D, kok aku apa ya mimpi seperti inilah. Intinya tuh aku disuruh minta maaf sama namanya Kusno gitu saja loh. Itu juga loh guys. Apa dukune yang bikin aku tuh namanya Kusno ya guys. Aku nggak paham ya. Aku cerita sama mantan suami itu. Disuruh minta maaf katanya aku. Lah memang aku salah apa disuruh minta maaf. Kan aku gitu sama mantan suami ngomong. Sambil nangis aku curhat sama mantan suami. Terus akhirnya itu yang kiai aku panggil Pak D itu jawab gini guys katanya. Itu ibaratnya hidupku tuh mau dibikin pedes guys, hancur, tahu nggak guys? Itu bulan 8 ya guys ya, hidupku mau dibikin hancur. Bener guys, cobaanku tuh banyak habis itu. Aku tergelincir dari gunung tuh bulan 1. Terus diajak jalan-jalan bosku ke Hualien ya. Itu aku terjatuh sampai pingsan, gigiku patah, terjatuh 2 kali itu guys ya. Habis itu uangku dibawa temenku 266 juta itu. Bener guys, apa yang dikatakan kiai itu ke aku, katanya ibaratkan hidupmu itu akan dibangkir hancur, dibikin pedes, sepedes-pedesnya seperti cabai gitu loh guys. Dan intinya kayaknya dukunnya itu yang mungkin ya aku nggak percaya sih seperti itu ya guys, tapi itu nyata real terjadi pada aku gitu ya. Itu dukunnya itu aku tampar balik pakai cabai kan, nyata di dunia nyata aku nampar perutku, pusarku yang busuk itu tadi, terus pinggangku yang awalnya pertama kali pinggang, terus pusar, terus leher sakit itu tadi guys, aku tampar-tampar gitu kan sebenarnya guys. Mungkin tuh dukunnya tuh nggak terima guys. Hari Rabu, hari Kamis tuh aku digituin lagi, sakit lagi guys. Akhirnya cabai itu aku diamin terus. Setiap kali aku terasa sakit, aku tampar-tamparkan ke bagian yang sakit itu tadi, pinggang, pusar, dan leher. Alhamdulillah sampai sekarang sembuh guys. Subhanallah. Udah gitu saja ya guys. Akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you semuanya. Bye bye.